Ngapain kamu? Keluar sana. Cindy menjerit, melempar semua barang di dekatnya ke arah Dion. Dion melepas jaketnya dan diberikan kepada Cindy. Barulah dia berhenti. Dion melihatnya dengan tatapan bodoh. Cindy pun pura-pura membenarkan pakaiannya. Dengan malu berkata, kamu tidak apa-apa kan? Dion menyodorkan badannya ke depan dengan nada mempermainkannya lalu berkata, kamu pikir aku akan melakukan apa? Wajah Cindy pun memerah seperti apel karena perkataan Dion. Aduh, sudahlah, aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Jika kita tidak pergi sekarang, mungkin tempat itu sudah akan tutup. Dion kembali ke tempat duduknya sambil berkata. Mereka pun membereskan pakaian masing-masing. Sesampainya di tujuan, Cindy yang masih merasa malu karena kejadian tadi, lalu menutup wajahnya dan memikirkan kecanggungan akibat kejadian tadi. Semuanya karena dia yang berimajinasi terlalu tinggi. Mobil berhenti di depan pintu Taman Sari. Di sini adalah tempat pertama kali mereka bertemu. Cindy mengangkat kepala dan melihat sekitarnya. Tempat ini terlihat begitu indah pada malam hari. Dion berjalan ke arah pintu mobilnya dan membukakan pintu mobil untuk Cindy. Cindy yang baru turun dari mobil dan ingin berjalan masuk pun ditahan oleh Dion. Cindy dengan terkejut membalik badan dan melihatnya. Dion pun menundukkan badannya dan mempersiapkan lengannya untuk digandeng Cindy. Cindy memandangnya dengan sinis dan berkata, benar-benar merasa aneh dengan perlakuanmu seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia pun masuk ke dalam dan meninggalkan Dion dengan begitu menyedihkan. Dasar wanita ini. Dion berbicara pada dirinya sendiri. Dia pun tidak berhenti komat-kamit sambil melihat tangannya sendiri. Merasa dirinya yang begitu sempurna, namun mengapa Cindy begitu dingin padanya? Setelah masuk ke dalam dan melihat Cindy sudah duduk sambil memesan makanan, Dion pun tersenyum manis, berjalan ke arahnya, menarik kursi dan duduk sambil berkata, kamu sudah lapar belum? Dion menatap Cindy dengan begitu senang. Namun Cindy sama sekali tidak memperdulikannya dan hanya terfokus melihat menu. Sebenarnya Cindy masih memikirkan kejadian tadi. Oleh karena itu dia berusaha untuk menghindari Dion, termasuk berbicara dengan Dion. Sepanjang jalan dia terus berpikir. Setelah sampai dia harus langsung makan, baru mendengarnya berbicara. Setelah itu, dia akan langsung pulang. Dion pun tidak dihiraukannya lagi. Bahkan pelayan pun merasa ada keanehan pada suasana mereka. Pelayan pun melihat ke arah Dion. Melihat Dion yang menatap Cindy dengan penuh dendam dan Cindy yang terlihat begitu santai sambil melihat menu. Pelayan pun merasa Dion begitu hebat, bisa menahan sifat wanita seperti ini. Menyadari pandangan dari pelayan, Dion pun melihat ke arah pelayan. Menyadari Dion yang telah sadar akan pandangannya, pelayan pun merasa canggung dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Apakah pria yang mengerikan ini akan mengadukanku pada atasan? Tidak mungkin. Seharusnya tidak mungkin. Pria yang bisa membuking tempat ini tidak mungkin akan peduli terhadap hal-hal kecil ini. Sebentar lagi baru memesan ya.
Dion menggerakkan tangannya sambil berkata. Dion memutuskan untuk membiarkan Cindy kelaparan dulu dan melihat sebenarnya apa yang dia inginkan. Mendengar perkataan Dion, Cindy terkejut dan mengangkat kepalanya. Melihat reaksi Cindy, Dion menahan tawa dan melihat Cindy yang begitu terkejut. Cindy pun terbingung dan menanyakan padanya. Kenapa tidak memesan makanan sekarang? Jika ingin makan, katakan padaku apa yang sedang kamu pikirkan. Dion berkata sambil meminum seteguk bir. Dia memutuskan untuk mencari tahu semua pemikiran yang Cindy simpan selama ini. Tidak apa-apa. Jika bukan kamu bilang ingin mentraktirku, aku tidak mungkin setuju untuk keluar bersamamu, ucap Cindy. Cindy sudah benar-benar lapar. Perutnya pun sudah berbunyi. Dia melihat di atas meja tidak terdapat makanan apapun dan hanya ada bir. Dia pun langsung mengambil bir di depannya dan meminum habis dalam satu tegukan. Dion yang duduk di depannya pun terkejut melihat kelakuan Cindy dan berpikir apakah Cindy benar-benar sudah lapar atau meminum bir agar menjadi berani mengungkapkan kata hatinya. Kita makan dulu. Kamu ingin mengetahui apapun, aku akan mengatakannya nanti. Cindy benar-benar sudah tidak bisa menahan perutnya yang begitu lapar dan berkata pada Dion. Dion menepuk tangannya dan pelayan pun berjalan ke arahnya sambil membawa makanan yang telah disiapkan. Terlihat begitu banyak makanan lezat dan sebagian besar adalah kesukaan Cindy. Cindy berpikir dalam hati. Jangan-jangan dia tidak membiarkanku memesan makanan karena dia sudah mempersiapkan semua ini. Aduh, bagaimana kamu tahu jika semua ini adalah kesukaanku? Cindy dengan begitu senang berkata dalam hati. Oh, ini sangat mudah. Aku hanya perlu mengecekmu. Dion dengan santai berkata. Setelah dia berkata, Cindy menghentikan tangannya dan melihatnya. Dengan marah berkata, kamu menyuruh orang untuk mengecekku ya? Dengan marah, dia melempar pisau di tangannya. Sebenarnya dia sedikit menyesal melempar itu, karena dia tidak mungkin mengambilnya kembali dan melanjutkan makannya. Jika mengambil lagi, akan membuat dirinya kehilangan harga diri di depan Dion. Namun, dia sangat lapar melihat makanan di depannya dan sekarang dia hanya bisa melihatnya saja. Saat Cindy sedang berpikir harus melanjutkan makan atau tidak, Dion bangkit dan berjalan ke arahnya sambil menggantikan piring dan pisau baru untuknya. Dengan lembut Dion berkata, makanlah. Mengenai masalah mengecekmu akan aku jelaskan nanti. Cindy mengangkat kepala melihat Dion berkata, karena kamu begitu tulus, aku tidak akan mempermasalahkan masalah itu sekarang. Tapi aku berharap kamu akan menjelaskan padaku nanti. Wanita sedingin apapun pasti akan tergerak hatinya oleh tindakan lembut sekecil apapun. Cindy yang pada awalnya hanya memanfaatkan Dion dan sampai sekarang hubungan mereka yang tidak bisa putus. Semuanya karena anak itu. Dion mengeluarkan ponselnya dan melihat email tanpa nama yang dia terima dan menunjukkannya pada Cindy. Cindy yang sedang lahap makan setelah melihat gambar itu pun menghentikan makannya dan melihat semua foto yang ada di email tersebut. Namun Cindy yang sedang melihat foto itu pun terlihat tersenyum dan membuat Dion terlihat cemburu.
Apakah foto itu begitu menarik hingga membuatmu tersenyum? Benar-benar jelek. Dion dengan nada meremehkan. Sambil berkata, Dion pun memotong stik seperti Hendra lah yang sedang dia potong. Wah, fotonya sangat bagus. Siapa yang fotografernya? Cindy dengan tersenyum berkata. Kata-katanya pun membuat Dion marah. Dion pun bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah Cindy dan mengangkat dagu Cindy dengan lantang berkata, "Sebenarnya apa hubungan kalian?" Cindy langsung menjauhkan tangan Dion. Dia pun berkata, "Masih ada hubungan apa? Dia hanyalah asistenku." Cindy sangat tidak mengerti dengan kelakuan Dion. Bukannya hanya foto, perlukah seheboh ini? Dion mengingat kembali kata asisten yang sepertinya dia kerap mendengarnya. Tidak hanya mengingat siang tadi saat dia bertanya pada Cindy bahwa dengan siapa dia sedang jalan-jalan. Cindy juga mengatakan dengan asistennya. Dion mengepalkan tangannya dengan baik-baik bertanya, "Kalian berdua benar-benar hanya hubungan bos dengan asisten?" Cindy berpikir sejenak, mengangkat kepala dan berkata, "Bos dan asisten, yang lain tidak sepenuhnya iya." "Apa?" Dion langsung meraih bahu Cindy. Melihat Dion yang begitu marah, Cindy langsung berkata, "Kamu jangan marah. Selain hubungan bos dan asisten, dia itu adalah